Ingat ya, Enggak. ini udah. Oke, sebenarnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan mengenai desain sistem pelatihan, yaitu sistem pelatihan berbasis teknologi. Nah, selanjutnya, di sini kami beranggotakan eh, Buda Firmansyah Rendani, Ihsan Meru Pratama, Raditya Rizky Wiguna, Alia Maulidina Widodo, Fahrel Pilari, Alia Lailatul Diah, dan Muhammad Andrian Syahputra. Oke, selanjutnya ciri-ciri utama dari model desain sistem penunjang ini akan disampaikan oleh Mas Radit. Oke, di sini saya akan menjelaskan ciri-ciri utama dari model desain sistem pelatihan berbasis teknologi. Jadi ciri-ciri atau karakteristik umum dari model desain sistem pelatihan berbasis teknologi yaitu sebagai berikut. Yang pertama, kemampuan merekam, menyimpan, melestarikan, merekonstruksi, dan mentransportasikan suatu peristiwa atau objek. Lalu yang kedua, bahasa yang dipakai dalam menyimpan pesan adalah bahasa verbal dan bahasa nonverbal. Lalu yang terakhir, yang ketiga, efek atau dampak yang ditimbulkan bentuknya konkret dari efek ini adalah terjadinya perubahan tingkah laku dan sikap siswa sebagai akibat interaksi antara dia dengan pesan, baik perubahan itu secara individu maupun secara kelompok. Selanjutnya, Oke, selanjutnya itu ada kelebihan sistem pelatihan berbasis teknologi. Menurut Tino, dalam Silmi and Hamid mengatakan bahwa berbagai media pembelajaran berbasis teknologi dapat mempermudah dan memperluas akses ke pendidikan dalam berbagai cara, seperti yang pertama itu ada kapanpun, dimanapun. Salah satu keuntungan dari penggunaan teknologi adalah kemampuan untuk membuka batas ruang dan waktu sehingga proses pembelajaran tidak berhenti. Yang kedua itu ada mengakses sumber pembelajaran jarak jauh. Terdapat sumber pembelajaran dalam jumlah yang tidak terbatas di internet dan berbagai situs web. Yang ketiga itu ada peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan merupakan isu penting, terutama pada saat dilakukan ekspansi pendidikan teknologi dan informasi dapat meningkatkan mutu pendidikan melalui peningkatan motivasi dan partisipasi peserta didik, memfasilitasi memperoleh keterampilan dasar dan juga peningkatan pelatihan pendidik. Selanjutnya itu ada penggunaan berbagai media atau multimedia yang dapat menghubungkan teks, suara, warna, dan gambar yang dapat melibatkan siswa dalam proses pendidikan. Terus yang terakhir itu ada peningkatan pelatihan pendidikan. Untuk meningkatkan akses dan kualitas pelatihan guru, teknologi, dan informasi juga telah digunakan. Oke, selanjutnya itu ada yang dijelaskan oleh Alia. Oke, selanjutnya yaitu ada kekurangan dari sistem pelatihan berbasis teknologi. Nah, kekurangan pertama itu keterbatasan akses internet. Jadi jika berada di tempat terpencil, maka akan sulit untuk mendapatkan akses internet. Hal ini tentunya masih banyak terjadi di Indonesia, mengingat beberapa daerah 3T tertinggal, ter- terdepan dan terluar masih belum terjangkau akses internet. Selain itu juga harga pemakaian data internet juga cukup mahal di beberapa kalangan masyarakat sehingga penggunaan pembelajaran berbasis teknologi dianggap sebagai suatu keistimewaan dan juga tidak semua peserta didik dapat mengakses kelas online. Yang kedua yaitu ada komunikasi yang terbatas. Komunikasi yang terbatas ini menjadikan kurangnya interaksi dengan pengajar. Beberapa metode pembelajaran ini dilakukan satu arah. Hal itu menyebabkan interaksi antara pendidik dengan peserta didik berkurang, sehingga sulit bagi peserta didik untuk mendapat penjelasan lebih lanjut mengenai materi yang disampaikan kepada pendidik. Yang ketiga yaitu ada minimnya pengawasan dalam belajar. Minimnya pengawasan dalam belajar membuat peserta didik terkadang kehilangan fokus dan cenderung menunda-nunda waktu belajar. Perlu adanya kesadaran diri, perlu ada kesadaran diri sendiri agar penggunaan sistem pelatihan berbasis teknologi ini berjalan dengan efektif dan efisien.
Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mas Farel. Oke, yang selanjutnya ada pemahaman terhadap materi yang berbeda-beda. Materi yang disajikan berbasis teknologi membutuhkan pemahaman yang cukup kompleks, tetapi tingkat pemahaman siswa yang berbeda-beda membuat ketergantungan pada kemampuan siswa. Ada tipe siswa yang dapat menangkap materi dengan membaca, juga yang membutuhkan waktu lebih lama sampai benar-benar mereka. Bahkan ada juga siswa yang membutuhkan penjelasan dari orang lain agar dapat memahami materi yang. Lalu yang kelima ada tentang gangguan. Mengikuti latihan berbasis teknologi di mana saja gangguan yang tidak terduga dan akan tidak diwaspadai, seperti teriakan di rumah atau suara-suaranya yang tidak terduga. Lalu yang keenam ada peserta butuh modal besar untuk pelatihan online dan akses internet yang memadai bagi tablet atau laptop mau tidak mau. Selanjutnya dijelaskan oleh Mas. Oke, selanjutnya di sini ada cara mengoptimalkan penggunaan sistem pelatihan yang berbasis teknologi agar lebih efektif dan efisien. Yang pertama di sini yaitu ada identifikasi kebutuhan pelatihan spesifik sehingga teknologi yang dipilih itu benar-benar relevan dengan apa yang dibutuhkan. Yang kedua di sini ada memilih platform yang sesuai dengan kebutuhan organisasi dan juga peserta. Ini adalah salah satu langkah penting dalam mengoptimalkan penggunaan sistem pelatihan berbasis teknologi. Yang ketiga itu ada kustomisasi konten. Pelatihan dan penambahan elemen interaktif seperti gamifikasi itu dapat meningkatkan keterlibatan peserta dan agar tidak terlalu membosankan. Ya, selain itu, pemanfaatan data dan analitik memungkinkan evaluasi yang lebih baik terhadap perkembangan peserta. Ini yang kelima, penyediaan dukungan teknis yang memadai dan pelatihan bagi penggunaan juga esensial untuk memastikan sistem berjalan lancar. Dan yang berakhir, melakukan evaluasi rutin dan perbaikan berkelanjutan berdasarkan umpan balik untuk memastikan efektivitas dan efisiensi tetap terjaga. Oke, baik. Kesimpulannya, sistem pelatihan berbasis teknologi memiliki ciri utama seperti kemampuan untuk merekam, menyimpan, dan mentransformasikan materi dengan bahasa verbal dan nonverbal, serta berfokus pada perubahan perilaku siswa. Kelebihannya termasuk fleksibilitas, waktu dan tempat, akses ke sumber pendidikan yang luas, peningkatan kualitas pendidikan, dan pelatihan pendidik. Namun kekurangan seperti keterbatasan akses internet, komunikasi yang terbatas, minimnya pengawasan, serta kebutuhan perangkat yang mahal perlu diperhatikan. Untuk mengoptimalkan, penting untuk mengidentifikasi kebutuhan spesifik, memilih platform yang tepat, menambahkan elemen interaktif, memanfaatkan data untuk evaluasi, dan menyediakan dukungan teknis serta evaluasi yang berkelanjutan. Mungkin itu saja dari kelompok kami yang bisa kami presentasikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih setelah mendengarkan presentasi dari kami. Untuk teman-teman yang ingin bertanya, silahkan melihat ketikan di kolom komentar di Prisma. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya.